Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai materi hari ini, yaitu materi tentang aplikasi konsep Virginia Henderson, konsep ORM, Kalistaroid, dan Virginia Henderson. Oke, 30 menit ke depan saya akan menjelaskan 3 materi tersebut ya. Silahkan disimak baik-baik. Jadi aplikasi yang akan Anda lakukan di roleplay pertemuan berikutnya itu melihat dulu tentang konsep aplikasi ini. Jadi kan kemarin saya sudah bercerita tentang teorisnya tuh ya. Nah sekarang aplikasinya dalam ASCII nanti Anda roleplaykan dan ditelaah apa kekurangan dan kelebihannya, bagaimana aplikasi roleplay tersebut, kekurangan dari roleplay itu apa, dan lain sebagainya. Jadi misalnya kekurangan dari roleplay itu perawat kurang menjiwai, settingnya tidak bagus, hubungan perawat dengan pasiennya tidak menonjol, dan lain sebagainya misalnya. Kemudian kekuatan dan kelemahan dari aplikasi roleplay tersebut. Oh, teori ini kuat di mana, kekurangannya di mana, dan lain sebagainya. Itu cara menelaahnya atau kritisinya. Nah, konsep self-care Dorota Orem saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Dorota Orem ya. Jadi Dorota Orem kan tentang self-care ya, perawatan diri. Self-care deficit. Nah, ini self-care deficitnya Orem ini meliputi 3 teori: self-care, self-care deficit, dan nursing system. Nah, ketiga teori ini dihubungkan oleh 6 konsep sentral, yaitu self-care, self-care agency, kebutuhan self-care terapeutik, dan self-care deficit, kemudian nursing agency dan nursing system, serta satu konsep verifier, yaitu basic conditioning factor. Nah, teori self-care deficit sendiri, self-care deficit ini merupakan hubungan antara self-care agency dan terapeutik self-care demand, di mana individu ada hubungan dari individu dengan individu yang lain yang punya kemampuan self-care-nya terbatas atau tidak dapat memenuhi semua komponen terapeutik self-care demand. Self-care deficit ini namanya juga defisit, berarti kan ada kekurangan dari kebutuhan pemenuhan dirinya ya, dapat berbentuk kompleks atau parsial. Self-care deficit kompleks berarti tidak ada kapasitas untuk menemukan satu atau beberapa self-care deficit parsial dalam keterbatasan kapasitas untuk menemukan satu atau beberapa self-care request, misalnya terapeutik self-care demand. Nah, ORM ini mengidentifikasi 5 metode yang dapat digunakan dalam membantu self-care. Misalnya, tindakan untuk atau dilakukan untuk orang lain, memberikan petunjuk dan pengarahan. Jadi kan ada orang tuh yang memang tidak tahu atau tidak mampu. Kalau tidak mampu atau tidak tahu berarti dia diarahkan. Kalau tidak mampu berarti dibantu. Memberikan dukungan fisik dan psikologis, memberikan dan memelihara lingkungan yang mendukung pengembangan personal serta pendidikan. Jadi kalau tidak tahu, makanya kan dikasih tahu, diberikan pendidikan kesehatan. Kalau tidak mampu, ya memberikan dukungan fisik tadi. Nah, kalau memang tidak tahu, tidak mampu, nah kalau tidak mau beda lagi. Tidak mau perlu dorongan. Kemudian orang mengidentifikasi 5 area perawatan, yaitu membina hubungan dengan keluarga, menentukan jika dan bagaimana pasien dapat dibantu, bertanggung jawab terhadap permintaan pasien dan menjelaskan atau memberikan dan melindungi keluarga secara langsung, dan mengkoordinasikan dan mengintegrasikan keperawatan dengan kehidupan sehari-hari keluarga. Nah, ini jadi ORM itu mengidentifikasi 5 area aktivitas keperawatan dengan membina hubungan dengan keluarga, membina hubungan perawat dengan keluarga, menentukan bagaimana perawatan itu akan dilakukan, bertanggung jawab terhadap permintaan pasien, keinginan dan kebutuhannya, menjelaskan dan memberikan perlindungan, serta mengkoordinasikan. Nah, teori nursing system ini didesain oleh perawat didasarkan pada kebutuhan self-care. Nah, ini ya. Jika ada self-care deficit, self-care agency, dan kebutuhan self-care terapeutik, maka perawatan akan diberikan. Nah,
konsep self-care OREM dalam praktek perawatan keluarga adalah operasional praktek perawatan keluarga. Silahkan dibaca sendiri ya. Misalnya langkah pertama dalam desain nursing system itu multi person, maka pelayanannya harus diberikan dan ditentukan. Jadi perawatan itu harus ditentukan terhadap peran anggota keluarga yang lainnya dalam keluarga tersebut, kemudian eksistensinya orang tersebut, hubungannya dengan perubahan yang ingin dicapai, kemudian komunikasi antar sistem individu dan lain sebagainya. Ini dalam keluarga itu harus digali terlebih dahulu untuk menentukan siapa nih yang paling berperan dalam keluarga tersebut, misalnya seperti itu. Nah, kemudian operasional diagnosisnya, ketika individu sebagai unit pelayanan, maka pengkajian utama yang berhubungan dengan elemen sistem keluarga adalah apakah dan bagaimanakah kondisi faktor-faktor permintaan dari pasien tersebut, bagaimana metode untuk memenuhi self care request tadi, dan bagaimana self care agensinya. Apakah harus dan akankah keluarga tersebut bisa merawat pasien sendiri? Nah, ini operasional diagnosisnya menentukan dari kemampuan keluarga untuk merawat pasien tersebut berdasarkan komponen yang sudah digali tadi. Perubahan yang dikaji, keterlibatan keluarga, bagaimana perubahan tersebut ingin ditetapkan, requestnya apa, dan lain sebagainya. Kemampuan keluarga untuk merawat, nah ini tujuannya. Ini pengkajian dalam keluarga berdasarkan dependent care unit. Nah, ini keluarga sebagai sumber faktor-faktor kondisi dasar yang berdampak terhadap pasien dan keluarga, dan saling ketergantungan antara respon dari setiap anggota keluarga terhadap caregiver. Jadi kan memang keluarga merawat anggota keluarganya. Nah, caregiver atau perawat di sini itu bekerja sama dengan keluarga untuk menciptakan mencapai derajat kesehatan yang optimal. Nah, karena keluarga ini kan sebagai unit pelayanan terkecil ya. Kondisi yang membuat keluarga sebagai unit pelayanan dipengaruhi oleh tindakan untuk mencapai fisiologi yang berhubungan dengan self care. Nah, biasanya ini diawali dengan keputusan keluarga untuk merawat dan bagaimana kondisi yang menjelaskan identifikasi unit multi person tersebut. Nah, dalam keluarga tadi terdapat 4 dimensi ya. Individu ini sebagai subsistem self care individunya. Kemudian pola interaksi keluarga. Kemudian karakteristik unit secara keseluruhan. Bagaimana pola interaksi dalam sepanjang hidup dalam keluarga tersebut. Kemudian lingkungan itu mencakup tentang pengkajian faktor dasar terhadap kondisi self care dan self care agency. Bagaimana sosiokulturalnya, bagaimana status kesehatannya, elemen-elemen sistem pelayanan kesehatan dan sistem keluarga. Nah, ini semuanya ini membuat self care deficit ini bisa diterapkan dalam lingkungan keluarga tersebut. Jadi keluarga individu sebagai subsistemnya, pola interaksi, karakteristik unik, dan lingkungannya ini saling bekerja sama dan berkesinambungan supaya self care ini bisa dipenuhi. Nah, aplikasinya dalam pengkajian ini harus dilakukan menurut OREM, diawali dengan pengkajian personal keluarga yang meliputi usia pasien, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, budayanya seperti apa, rasnya, status perkawinan, agama, dan pekerjaan keluarga. Jadi semua keluarga itu dikaji supaya bisa dilihat nih siapa yang paling berperan dalam keluarga, siapa yang bisa dilibatkan, siapa yang mengambil keputusan, bagaimana kemampuan keluarga untuk merawat anggota pasien yang sakit. Nah, karena kan ketergantungan tuh tadi. Nah, menurut OREM, pengkajian juga didasarkan pada 3 kategori perawatan dalam keluarga yang meliputi universal self care. Universal self care itu apa? Kebutuhan yang berkaitan dengan proses hidup manusia, proses mempertahankan integritas, struktur dan fungsi tubuh manusia selama siklus kehidupan berlangsung yang meliputi tempat tinggal, sanitasi, makanan, udara yang bersih, keamanan, resolusi konflik, pendidikan, komunikasi dalam keluarga, standar kepercayaan dan perilaku. Nah, ini universal self care. Jadi bersifat universal. Kebutuhan yang berkaitan dengan proses hidup manusia. Nah, ini kan semuanya bagaimana mau di mana tempat tinggalnya, sanitasinya mau seperti apa, makanannya mau beli atau masak sendiri, mendapatkan udara yang bersih seperti apa. Nah, ini kan kemampuan keluarga dalam universal, pemenuhan kebutuhan dasarnya. Nah, ini harus dikaji tuh. Nah, developmental self care itu adalah kebutuhan yang dikhususkan untuk proses perkembangan,
kebutuhan akibat adanya suatu kondisi yang baru, kebutuhan yang dihubungkan dengan suatu kejadian. Ini meliputi misalnya perubahan tempat tinggal, mau pindah tempat nih, mau tinggal di mana, perubahan pola konsumsi makanan. Ini kan semakin besar anaknya misalnya jadi tinggalnya sementara dengan rumah mertua, di rumah mertua gitu ya. Anak-anak udah besar mau tinggal sama mertua terus, ya kan pindah, misalnya pindah di tempat kontrakan, awalnya nyari kontrakan itu seperti apa, kemudian pindah ke tempat baru, nyicil atau mau bangun rumah misalnya. Untuk memperhatikan misalnya lingkungan tersebut untuk membesarkan anak bagus nggak, pola kriminalitasnya seperti apa, di situ anak-anaknya itu pada ngerokok, minuman keras atau tidak misalnya, atau lingkungannya tidak mendukung, oh di situ tuh pada nggak ngaji misalnya, oh dan lain sebagainya. Konflik keluarga, perkembangan perubahan informasi dan sosialisasi maka dibutuhkan oleh anak dan anggota keluarga yang besar. Nah ini health deviation, kebutuhan berkaitan dengan adanya penyimpangan status kesehatan, misalnya ada anggota keluarga yang kondisinya menurun, entah itu degeneratif, proses penuaan, atau memang bawaan, anak lahir dengan kondisi sakit, maka kondisi sakit atau injury tadi, atau tiba-tiba ada yang kecelakaan nih misalnya, yang dapat menurunkan kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan self-care-nya. Jadi anggota keluarga yang harus merawat nih anak yang ataukah dia mau menyewa rewang, ya pengasuh, atau kan tetap salah satu anggota keluarga keluar dari pekerjaan untuk bisa merawat pasien dalam anggota keluarganya misalnya. Nah ini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan self-care-nya baik secara permanen maupun temporer. Kalau pasiennya sudah tua mungkin ya temporer ya, tapi kalau anaknya masih kecil hanya kecelakaan disabilitas ya mungkin permanen ya, sehingga keluarga tersebut memerlukan bantuan dari orang lain. Nah bantuan itu seperti apa, apakah pengasuh, apakah perawat, apakah akan dirawat sendiri, apakah dititipkan ke panti sosial misalnya. Nah, kebutuhannya itu meliputi apa saja? Mendeteksi berbagai hal yang mengancam keluarga. Ini kan memang cocok, OREM ini cocoknya untuk kebutuhan untuk perawatan keluarga dan komunitas sebenarnya ya. Mendeteksi berbagai hal yang mengancam keluarga. Jadi nanti kalau role play itu settingannya setting keluarga ya, setting perawat komunitas di keluarga. Anggota keluarga yang sakit karena kecelakaan misalnya. Bagaimana dia merawat anggota keluarga yang self-care deficit dalam developmental, dalam perkembangannya tadi, menggunakan sumber-sumber eksternal, menyadari dampak dari patologi penyakit, memilih prosedur diagnostik, memodifikasi konsep diri dan belajar hidup untuk keterbatasan. Nah ini belajar untuk menjaga keterbatasan. Kalau orang sudah handicap ya, terbatas kebutuhannya, ya dia akan tergantung terhadap orang lain kan, entah itu untuk dirawat walaupun dia bisa secara mandiri dalam kondisi tertentu, dia cacat kakinya tapi kan harus pakai kursi roda misalnya, dia bisa makan sendiri, tapi untuk mandi dan berganti pakaian dia butuh bantuan orang lain. Nah ini apakah keluarga tersebut bisa belajar hidup dengan keterbatasan dari anggota keluarganya sebagai dampak dari kondisi patologis atau efek pengobatan misalnya, dia pengobatan gagal ginjal tadi, dia harus dirawat harus hemodialisa tiap seminggu 2 kali. Nah ini kan membutuhkan keterlibatan keluarga, siapa yang mengantar, siapa yang merawat ketika di rumah, memenuhi kebutuhan nutrisinya dan lain sebagainya. Ini adalah teori defisit care dari OREM. Nah diagnosa keperawatannya ini berfokus pada 4 fungsi keluarga yang telah diidentifikasi dan dampak dalam memenuhi terapeutik self-care demand. Misalnya contoh komunikasi antara suami istri dengan anggotaan keluarga yang sakit, anaknya sakit misalnya, bagaimana komunikasi antara orang tua dengan anaknya yang sakit, atau perilaku interpersonal anggota keluarga, atau malah si pasien tersebut yang sakit, bagaimana dia berkomunikasi, apakah dia menerima dengan baik kondisi sakitnya atau dia tidak terima. Kalau dia tidak terima, belum bisa menerima, mengeluh, mengancam dan lain sebagainya, dia pasti akan uring-uringan, tidak mudah untuk koordinasi dengan perawat dan lain sebagainya. Ini perlu digali ya, paham ya, mungkin saya ngomongnya terlalu cepat ya. Nah perencanaan atau intervensi ini OREM mendefinisikan 5 area aktivitas praktek: membina dan menjaga hubungan perawat dan klien, menentukan jika dan bagaimana keluarga perlu ditolong. Nah membina hubungan perawat dan klien tidak serta-merta harus masuk dulu nih dengan pasiennya atau masuk dulu dari keluarganya, malah
menentukan bagaimana keluarga tersebut harus ditolong, dibantu sebagian, dibantu seluruhnya, atau dimandirikan. Berespon pada pertanyaan, kebutuhan, dan keinginan keluarga. Tadi kan ada request tadi ya, kebutuhannya mau diperlakukan seperti apa, tidak terlalu dikasihani misalnya. Ini cara-cara berkomunikasinya. Anda role play-nya tuh seperti itu, bagaimana perawat menerapkan OREM dalam mengkaji kebutuhan keluarga tersebut. Nah, kalau misalnya tadi role play-nya tersebut belum sesuai dengan teori ini, nah Anda kritisi itu. Perawatnya itu tidak menerapkan hubungan yang saling percaya antara keluarga dan pasien, tidak mau bertanya apakah keluarganya itu mampu dan sanggup, sumber dayanya seperti apa, dan lain sebagainya. OREM-nya nggak jalan tuh di situ misalnya. Menetapkan dan memberikan regulasi bantuan dan koordinasi dengan integrasi keperawatan dan kegiatan sehari-hari klien misalnya. Nah, implementasinya, OREM memandang implementasi keperawatan sebagai asuhan kolaboratif dengan saling melengkapi antara perawat dan keluarga. Ini kolaborasi, jadi yang melakukan itu antara perawat dan keluarga, nyambung nih dengan KING kan. KING kan subsistem ya, sistem terbuka. Nah, ini sistem terbukanya ini diaplikasikan juga dengan OREM nih, self care defisitnya. Perawat membantu kebutuhan ketidakmampuan pasien dalam merawat dirinya itu dengan melibatkan keluarga, saling melengkapi. Dengan kata lain, perawat bertindak dalam berbagai cara untuk meningkatkan kemampuan keluarga. Nah, dalam implementasi rencana keperawatan, perawat dan keluarga bersama-sama melakukan aktivitas dalam membantu mempertemukan tuntutan tetapi perawatan diri keluarga. Bukan hanya tuntunan, dan bukan hanya tuntutan, tapi bisa menuntun untuk memenuhi kebutuhan terapi perawatan dalam keluarga tersebut. Nah, ini evaluasinya. OREM tidak menuliskan secara spesifik tentang evaluasi. Ia mengatakan bahwa keluarga membutuhkan kemandirian dalam hal mengatasi masalah kesehatannya. Oleh karena itu, evaluasi difokuskan pada tingkat kemampuan keluarga untuk mengatasi self care deficit, dan kemampuan keluarga dalam memberikan self care jika keluarga tidak mampu. Evaluasi ini dilakukan melalui identifikasi tingkat kemandirian. Jadi tingkat kemandiriannya kan ada, apakah keluarga itu bisa mempertahankan kebutuhan self care-nya, apa keluarga tersebut mengatasi self care defisitnya sampai sejauh mana jika mampu. Keluarga memberikan bantuan self care jika keluarga tidak mampu. Jadi mampu apa enggak, kalau tidak mampu dibantu seberapa, kalau tidak mampu lagi berarti total mandiri, total dibantu, tidak dimandirikan. Nah, ini aplikasinya. Ini aplikasi konsep self care OREM dalam praktek keperawatan keluarga DM misalnya. Ini ada pasien nih, Tuan H, keluarganya terdiri atas ibu 35 tahun, ayah 38, dua anak, yang satu 10, satunya 8 tahun. Anak yang 10 tahun ini menderita penyakit asma. Nah, ini pada saat kunjungan rumah, perawat ini mendapatkan data bahwa ibu sulit memenuhi terapeutik self care demand pada anak yang sakit, dan merawat anak yang sehat dan tidak melakukan perawatan selayaknya. Nih, seharusnya Tuan H ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang seharusnya, tapi tidak mampu untuk memberikan perawatan anggota keluarganya. Nyonya H memiliki pengalaman yang kurang dalam perawatan intake makanan yang adekuat. Kan asma itu ada alerginya ya, misalnya kacang, telur, dan lain sebagainya. Ini nggak bisa nih diidentifikasi oleh Nyonya H misalnya, sehingga dia makanannya diberikan aja, semuanya diberikan, tidak dipilih-pilih misalnya. Nah, kemudian keseimbangan antara istirahat dan aktivitas. Orang dengan asma kan kalau beraktivitas lebih dia bisa sesak lagi, interaksi sosialnya, dan keseimbangan antara kesepian dan interaksi sosial. Jadi karena keterbatasan asma mungkin dia tidak bisa melakukan olahraga dengan baik, sehingga teman-temannya lari-lari di depan rumah, dia hanya duduk, interaksi sosialnya tidak begitu bagus misalnya. Tuan H tidak dapat berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan dependent care anak, sehingga ataupun membantu istrinya untuk memenuhi self care. Nah, fungsi keluarga ini mengalami gangguan karena situasi dependent care dan self care-nya terhambat. Nah, ini pengkajiannya. Berarti kepala keluarganya kan ini ya, tempat tinggalnya di mana, diidentifikasi tuh, kamarnya 2 ruang, makanannya cukup, kurang dapat memberikan intake yang adekuat, ketidakseimbangan antara istirahat dan aktivitas. Nah, apa developmental self care-nya? Keluarga dengan anak sekolah yang salah satunya menderita asma. Peran fungsi sebagai orang tua terganggu karena tidak bisa memenuhi kebutuhan sosialisasi dalam keluarga. Nah, health deviation-nya
keluarga tidak mampu merawat anak yang sakit asma, keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan anak sakit seperti nutrisi, istirahat, dan sosialisasi. Self-care defisitnya ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit. Nah, intervensinya terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarga seperti nutrisi, istirahat, aktivitas, sosialisasi, dan meningkatkan kemampuan keluarga dalam merawat anggota yang sakit. Ini rencana tindakannya, tingkatkan pengetahuan, keterampilan keluarga, manajemen nutrisi, monitoring aktivitas, monitoring sosial interaksi, manajemen coping keluarga, dan pendidikan kesehatan. Nah, ini kesimpulannya. Nah, itu tentang OREM, defisit perawatan diri dalam keluarga. Nah, aplikasinya dalam merawat anggota keluarga yang sakit ya. Nah, itu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang aplikasi, bisa dimengerti ya, aplikasi teori konsep Virginia Henderson. Kalau Virginia Henderson ini bagus lah ya. Ini sudah diaplikasikan dalam pengkajian ya keperawatan ya. 14 kerangka kerja dalam asuhan keperawatan, yaitu ada 14 komponen dalam asuhan keperawatan dasar tingkat individu, yaitu mengacu pada aktivitas kehidupan sehari-hari dari seorang. Nah, perawat membantunya mengenali fungsi-fungsi tersebut. Nah, ini 14 itu yang pertama adalah bernafas dengan normal. Nah, bantuan yang dapat diberikan kepada klien oleh perawat adalah membantu memilih tempat tidur. Jadi, aplikasi dalam pengkajian Virginia Henderson itu ada 14 sistem pengkajian Virginia Henderson. Yang pertama adalah kita mengkaji bagaimana bernafas dengan normalnya. Misalnya, apakah perawat itu bisa memilihkan tempat tidur atau kursi yang cocok, menggunakan bantal atau alas untuk membantu pernapasan klien, mendemonstrasikan atau menjelaskan pengaruhnya, dan lain sebagainya, sehingga oksigenasinya bagus. Ini nutrisinya, apakah pasien tersebut kebutuhan nutrisinya terpenuhi, maka perawat harus mampu memberikan penjelasan mengenai tinggi dan berat badan yang normal. Pasiennya stunting, kebutuhan nutrisinya tidak dipenuhi dengan baik, misalnya pemilihan dan penyediaan makanan dengan tidak lupa memberikan latar belakang dan sosial klien, alergi atau tidak. Ini yang ketiga, kebutuhan eliminasi. Nah, ini perawat harus mengetahui semua saluran pengeluaran dan keadaan normalnya. Apa saluran pengeluaran itu apa? Ya feses, ya urin gitu ya, keringat, air mata, dan lain sebagainya. Jarak waktu pengeluaran, sehari BAB-nya 5 kali, kan terlalu dekat itu, masuknya diare. Frekuensi pengeluaran berapa kali sehari, BAK-nya sekali sehari, berarti retensi. Perawat memberikan bantuan dalam pemenuhan tersebut. Yang keempat, gerak dan keseimbangan tubuh. Maka perawat harus mengetahui, dikaji nih prinsip-prinsip keseimbangan tubuh. Bisa nggak bersandar, bisa nggak miring kanan miring kiri, bisa nggak beraktivitas olahraga, bisa nggak lari-lari, dan lain sebagainya. Penggunaan kebutuhan aktivitas dan olahraganya gimana. Ini kebutuhan istirahat dan tidur, kelima ya. Perawat harus mengetahui tentang pergerakan badan yang baik, mengerjakan bagaimana cara mengontrol emosi yang baik, membantu pasien untuk mendapatkan posisi tidur yang baik dan merubahnya agar tidak lecet. Mempertahankan temperatur tubuh atau sirkulasi. Perawat harus mengetahui psikologi panas, bisa mendorong ke arah tercapainya keadaan panas atau dingin. Jadi kalau ruangannya itu panas, dia harus bisa itu, jangan cuma ngeluh-ngeluh misalnya. Dia harus pakai kipas dan lain sebagainya, atau dibantu oleh keluarganya. Ditanya tuh, mengubah temperatur, kelembapan, dan pergerakan udara. Dia bisa memodifikasi ruangan, tidak, kalau kondisi panas ya dibuka jendelanya misalnya. Kebutuhan berpakaian, bagaimana kemampuannya untuk kebutuhan berpakaian. Nih, membantu klien dalam bisa nggak pasiennya itu memilih pakaian yang tepat, membantu untuk memakaikannya, dan lain sebagainya. Kebutuhan akan personal hygiene, perawat harus mampu untuk memotivasi klien mengenai konsep kesehatan, bahwa walaupun sakit tidak perlu untuk menurunkan standar kesehatannya dan bisa tetap menjaga kebersihan dirinya baik fisik maupun jiwanya. Jadi kalau sakit ya jangan terus kebersihannya berkurang, personal hygiene-nya nggak mandi gitu ya, tetap harus mandi. Nah, masalahnya dibantu atau tidak, itu kan lain soal ya. Kebutuhan rasa nyaman dan aman nih, yang keberapa nih, ke-8 apa ke-9. Perawat harus mampu melindungi dari trauma dan bahaya yang timbul. Dan mungkin banyak faktor yang membuat pasien tidak nyaman. Nyaman aman itu misalnya nyeri, terganggu oleh dan lain sebagainya, bising dan lain sebagainya ya, dikaji. Ini komunikasi,
hubungan interaksi dengan pasien, berkomunikasi dengan orang lain, dan mengekspresikan emosi, keinginan, rasa takut, dan pendapatnya. Kebutuhan spiritual. Perawat harus mampu menghormati klien dalam memenuhi kebutuhan spiritualnya, memberi kesempatan untuk beribadah, mempunyai keyakinan akan agamanya. Kalau dia spiritualnya bagus, insya Allah kesehatannya akan terjaga dengan baik. Kalau dia sakit, maka spiritualnya akan tetap stabil sehingga menjaga imunitasnya. Kebutuhan untuk bekerja. Dalam perawatan dasar, maka penilaian terhadap interpretasi terhadap kebutuhan klien sangat penting, di mana sakit bisa menjadi lebih ringan apabila seorang terus bekerja. Teralihkan, kalau orang bekerja itu teralihkan. Kebutuhan bermain dan rekreasi. Perawat mampu memilihkan aktivitas yang cocok. Kalau anak kecil dalam kondisi sakit, bermainnya ya di dalam tempat tidur saja. Kecerdasan, pengalaman, dan selera makan, kondisi serta keadaan penyakitnya. Nah, kebutuhan belajarnya. Perawat dapat membantu klien belajar dalam mendorong usaha penyembuhan dan meningkatkan kesehatan serta memperkuat dan mengikuti rencana terapi yang diberikan. Nah, itu dia. Jadi ada 14 sistem dari kebutuhan aplikasi Virginia Henderson itu masuk dalam pengkajian kebutuhan dasarnya. Di antaranya yaitu tadi, silahkan diaplikasikan. Nah, yang terakhir ini adalah tentang aplikasi model adaptasi Roy dalam keperawatan. Model adaptasi Roy ini memberikan petunjuk untuk perawat dalam mengembangkan proses keperawatan. Elemen dalam keperawatan menurut Roy meliputi pengkajian terhadap tahap pertama dan kedua, diagnosa, tujuan, intervensi, dan evaluasi. Nah, ini pengkajiannya. Roy merekomendasikan pengkajian dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengkajian 1 dan 2. Pengkajian pertama meliputi pengumpulan data tentang perilaku klien sebagai suatu sistem adaptasi hubungan dengan masing-masing model fisiologis, konsep diri, fungsi peran, dan ketergantungan. Oleh karena itu, pengkajian pertama diartikan sebagai pengkajian perilaku. Setelah pengkajian pertama, perawat menganalisa pola perilaku, perubahan perilaku klien tentang ketidakefektifan respon tersebut. Apakah responnya adaptif atau memerlukan dukungan pasien maladaptif. Jika ditemukan ketidakefektifan respon atau maladaptif, maka perawat melaksanakan pengkajian tahap kedua. Pada tahap ini, perawat mengumpulkan data tentang stimulus vokal, kontekstual, residual, dan terhadap yang berdampak pada klien. Menurut Martinez, faktor yang mempengaruhi respon adaptif itu meliputi genetik, jenis kelamin, tahap perkembangan, obat-obatan, alkohol, dan lain sebagainya. Ini perumusan diagnosa menurut Roy tadi. Roy mendefinisikan 3 metode penyusunan diagnosa. Jadi kalau pengkajian tadi ada tahap 1, tahap 2, maka perumusan diagnosanya ada 3. Menggunakan tipologi diagnosa yang dikembangkan oleh Roy. Ini berhubungan dengan 4 model adaptif. Menggunakan diagnosa dengan pernyataan, mengobservasi perilaku yang tampak dan berpengaruh terhadap stimulusnya, dan menyimpulkan perilaku dari satu atau lebih adaptif model berhubungan dengan stimulus yang sama. Ini intervensi perawatannya. Intervensi perawatan adalah suatu perencanaan dengan tujuan merubah atau memanipulasi stimulus vokal, kontekstual, dan residual. Pelaksanaannya juga ditujukan kepada kemampuan klien untuk dalam coping secara luas, supaya stimulus secara keseluruhan dapat terjadi pada klien. Nah, tujuan intervensi keperawatan adalah mencapai kondisi yang optimal dengan menggunakan coping yang konstruktif. Tujuan jangka panjang harus dapat menggambarkan penyelesaian masalah adaptif dan ketersediaan energi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, ini implementasinya. Implementasi perawatan direncanakan dengan tujuan merubah atau manipulasi vokal, kontekstual, dan residual tadi. Nah, evaluasinya, penilaian terakhir dari proses keperawatan berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Inilah Roy. Ini agak sedikit abstrak ya kalau punyanya Roy ini. Roy ini menggunakan 3 tipologi ya pendekatan dalam keperawatannya. Jadi kontekstual, residual tadi. Silahkan digali lagi tentang Roy, aplikasikan dalam tahap perkembangan keluarga yang lainnya maupun individu dan kelompok. Sampai jumpa di aplikasi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.